Selamat pagi sahabat setia pendengar Morning Call GPIB. Saya Pendeta Bontor Egla Irna Hasri Juliarto Nababan. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tempino. Saya mengucap syukur karena mendapat kesempatan saat ini untuk bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Morning Call dimanapun Anda berada. Kita akan merenungkan bacaan Alkitab, yaitu dari Pengkhotbah pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di hari yang baru, ada karunia Tuhan yang baru juga untuk kami nikmati. Dan pada saat ini kami hendak merenungkan bacaan firman Tuhan yang akan kembali menolong kami menemukan makna hidup melalui kitab Pengkhotbah. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga kami beroleh pengertian untuk mampu memahami bacaan Alkitab, terlebih lagi untuk mampu melaksanakan dalam hidup beriman setiap hari. Bersabdalah karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan demikian. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah pembacaan Alkitab. Pengkhotbah merupakan salah satu kitab hikmat di dalam Alkitab. Namun berbeda seperti kitab Amsal yang dituliskan dalam nada keibuan bagi para pembacanya, justru Pengkhotbah ini membuat pembaca mungkin merasa resah, merasa bingung, apalagi dengan banyaknya perkataan tentang kesia-siaan. Kebingungan dan keresahan terhadap pengkhotbah ini justru menjadi langkah awal untuk berusaha memahami sebenarnya melalui kitab Pengkhotbah ini apa yang hendak disampaikan. Kitab Pengkhotbah hendak menolong kita untuk lebih memiliki hidup yang bermakna. Kesia-siaan yang diungkapkan dalam kitab Pengkhotbah dalam bahasa Ibraninya adalah hevel, artinya uap atau asap.
Ketika kita hembuskan nafas kita ke kaca, cermin misalnya, kita bisa melihat wujud uap itu. Tetapi tanpa kita sadari, uap itu tidak lama akan berubah wujud, makin lama makin lenyap. Waktu-waktu yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya singkat sekali. Tanpa kita sadari, waktu berjalan ternyata sangat cepat, seperti kedipan mata, tanpa ada kata tunggu. Maka perlakukanlah setiap waktu dalam kehidupan kita sebagai kesempatan yang sangat berharga. Dalam waktu yang tergolong singkat ini, kita ternyata hidup menjalani berbagai peran. Misalnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja. Setiap pribadi kita menjalani setidak-tidaknya 2 peran sekaligus. Setiap peran itu pasti ada tuntutan untuk kita bertanggung jawab, melakukannya dengan baik. Seringkali kita merasa waktu yang berjalan sangat cepat ini akhirnya berkejar-kejaran dengan peran kita, dengan tanggung jawab kita. Dan ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik selama kita hidup di waktu yang singkat ini, seperti pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan dia mendirikan rumah, kebun anggur, kebun taman yang diisi pohon buah-buahan. Dia juga menggali kolam agar bisa mengairi tumbuh-tumbuhan. Pengkhotbah mengajarkan kita untuk menetapkan tujuan sehingga hidup kita bisa diisi dalam berbagai hal untuk menggapai tujuan kita tersebut. Pengkhotbah mengisahkan dia bukan hanya membangun rumah, tapi dia juga mempersiapkan penunjang-penunjang lainnya untuk masa depannya. Dia bahkan ingin memperlengkapi kehidupannya juga dengan budak, dengan harta benda emas perak, atau penghibur-penghibur. Dia menyadari bahwa hidupnya juga ternyata membutuhkan orang lain. Ada orang-orang yang di sekeliling kita yang juga tidak kalah penting dengan ambisi, dengan impian, dan dengan harapan kita. Tanggung jawab dan waktu yang terus berkejar-kejaran ini akhirnya mungkin kita kurang memperhatikan bahwa ada keluarga, ada teman-teman, ada orang lain yang hidup di sekitar kita yang juga membutuhkan kehadiran kita secara penuh. Hendaklah kita juga mengingat, jangan hanya kita menghabiskan waktu dengan memenuhi keinginan kita sendiri. Habiskan juga waktu berharga kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Selain seperti uap, ungkapan kesia-siaan dari pengkhotbah juga diandaikan seperti asap. Seperti asap terlihatnya padat ketika baru dihembuskan. Namun ketika kita berusaha untuk menggenggamnya, ternyata dia akan keluar dari sela-sela jari. Begitu juga dengan hidup ini. Jika kita sudah bersusah payah, kita ingin ada hasil yang setimpal. Tapi kenyataannya hidup tidak selalu berbicara demikian. Ada misteri-misteri yang tetap harus kita buka kemungkinannya untuk terjadi. Jangan terlalu kuat menggenggam. Tapi bukan berarti hal itu menjadi sia-sia tanpa makna. Justru pengkhotbah saat ini ingin membuka hati dan pikiran kita bahwa di dalam kehidupan yang penuh dengan asap, kabut, atau misteri itu ada makna berharga yang ingin Tuhan berikan secara pribadi maupun keluarga bagi kita sekalian. Dengan demikian, ada satu perubahan hidup yang bisa kita lakukan. Kita memang tidak bisa menggenggam situasi seturut dengan keinginan kita. Kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kemampuan kita, seperti pengkhotbah katakan, seperti usaha menjaring angin. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran dan cara kita bersikap untuk menanggapi misteri kehidupan ini. Kita tetap bisa menemukan sukacita, kebahagiaan, dan bahkan menemukan
makna kehidupan ini melalui berbagai pengalaman dalam perjalanan hidup beriman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hargailah setiap waktu yang Tuhan berikan. Hargailah setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Nikmati kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita sayangi, yang merupakan anugerah Allah untuk menjalani kehidupan suka duka ini bersama dengan mereka. Nikmati, syukuri segala hasil jerih payah dari pekerjaan kita, karena itulah berkat Tuhan yang mencukupkan. Ternyata dari hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, di dalamnya selalu ada kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal yang menjadi pergumulannya adalah apakah di dalam waktu singkat ini kita benar-benar mau menyadari, lalu mulai mengubah cara kita memandang kehidupan, cara kita bersikap, cara kita hidup bersama dengan orang lain dalam waktu yang singkat ini. Tetaplah percaya, jangan kecil hati, karena segala hal terjadi dalam sepengetahuan Allah. Ia menuntun kita untuk senantiasa menikmati karya keselamatan Allah, lalu kita menjadi saksinya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Kiranya kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami renungkan ini. Engkau juga yang selalu memperlengkapi kami dengan hikmat. Saat ini kami telah merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kami memohon agar hati dan pikiran kami boleh terbuka. Kami boleh memahami kembali makna dalam kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk setiap umat yang mendengarkan renungan ini. Bagi umat Tuhan yang mencari makna hidup ini, bagi mereka yang kehilangan arah, bagi mereka yang mencari jati diri mereka, ya Tuhan, kiranya melalui firman saat ini, mereka boleh kembali menemukan jalan. Bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang sakit, Tuhan juga berkenan untuk memulihkan, memberikan kelegaan, ketenangan hati dan pikiran, sehingga satu persatu duka maupun sakit, maupun berbagai pergumulan yang dihadapi, boleh selesai dengan pertolongan Allah. Dan dari itu semua, umat Tuhan boleh kembali menemukan pertumbuhan imannya. Kami juga mengucap syukur untuk setiap hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam program Morning dan Night Call GPIB. Tuhan perlengkapi mereka juga dengan hikmat bijaksana untuk terus melayani Engkau menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau serahkan hanya di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan Allah. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam pengasihan-Mu. Kami juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan setiap seru doa umat-Mu. Inilah doa, pengharapan, dan permohonan kami ya Tuhan Allah. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat menjalani hari ini. Selamat menikmati setiap pemberian tangan Tuhan. Kiranya suka duka, kegagalan, keberhasilan dalam hidup kita yang bergantian itu dan berbagai tantangan hidup akan semakin menguatkan kita. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Sampai jumpa.